Ya Allah. Ya Allah. Kalau Allah di atas dengan tunjuk berarti Allah di depan lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, artinya ini dianggap menunjuk Allah. Begitu, Ustaz. Yang mengartikan ini menunjuk Allah apa? Ketika tasyahud. Ya, ada hadisnya nggak kalau ini menunjuk Allah? Buka kitab Aqidah Tahawiyah. Allahu munazzahun 'anil jihati sit. Saya juga dikasih tahu tentang kitab ini dan nanti kita akan bedah. Keliru total. Karena di samping kurang tepatnya Ustadz Abdul Somad menukil fatwa ini juga menjadi kekeliruan yang sangat fatal, teman-teman. Allah semayam di ars, itu Allah yang ngomong. Ini ayat suci Al-Quran, hai goblok. Tuh. Tolol. Ini Rasul sendiri yang ngomong juga, Rasul. didengerin. Tuh, Rasul katanya yang ngomong ya. Ingat, barang siapa yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Kupingin ini. Innallaha munazzahun an jihati sittin. Sesungguhnya Allah itu suci daripada 6 arah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa netizen yang nge-share satu video tentang tauhid ya, tentang akidah di mana keberadaan Allah, dan mereka nge-share video ini dari Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad memberikan statement kalau Allah tidak bisa ditunjuk, baik itu dari arah depan, belakang, samping, kiri, kanan, dan atas bawah. Allah tidak dapat ditunjuk sebagaimana kita menunjuk lampu, katanya ya. Kalau kita menunjuk Allah di atas, artinya Allah seperti lampu dong ya. Allah seperti lampu yang dimana bisa ditunjuk ada di atas. Jadi menggunakan akal dalam memaknai akidah seperti ini ya, cukup heran. Saya cukup heran ya, karena kebanyakan dari mereka, jangankan keberadaan gaib Allah, ini perkara gaib. Katanya perkara gaib itu harus diimani meskipun tidak masuk akal, katanya begitu. Contohnya sahabatnya UAS ini, yaitu Kiai Idrus Ramli, percaya kepada wali yang bangkit dari kubur membantu Indonesia dalam perang Belanda. Saya sangat geram terhadap pola pikir yang seperti ini. Karena apa? Apakah di Palestina itu tidak ada wali? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Apakah Imam Syafi'i tidak bangkit dari kuburan untuk bantu perang? Memerdekakan, bukan cuma perang. Kan kata Kiai Idrus Ramli, wali tersebut membantu kemerdekaan, membantu perang dan kemerdekaan Indonesia. Sehingga apa? Lari lunggang-langgang penjajah itu. Penjajah juga ada di Palestina, Bapak. Tetapi kenapa di Palestina itu tidak ada wali yang bangkit dari kuburan lalu ikut perang? Sampai-sampai hari ini pun masih ada perang di sana. Ya, puluhan ribu yang dibantai. Kemana wali-wali ini? Terus yang kedua, ada yang katanya wali 200 tahun yang lalu pernah memadamkan api di mana itu namanya? Di Mekah. Saking saktinya orang Indonesia bisa seperti itu. Kenapa sekarang tidak ada wali yang turun tangan? Tidak ada wali yang turun ke mana? Ke Palestina, perang, ke medan jihad. Kemana wali-wali ini? Katanya sekarang masih ada wali-wali, masih banyak. Contohnya Umar bin Hafiz, Ali Jufri. Di Indonesia katanya juga banyak wali yang bisa membelah diri. Siapa namanya? Habib Lutfi. Kenapa Habib Lutfi tidak diutus ke Palestina untuk menghentikan perang? Kan wali, sakti. Terus yang berikutnya, kan mereka ini kesaktiannya sangat luar biasa. Bisa membelah diri lah, bisa jalan di atas air lah. Ada wali Majedub lah. Hati-hati kepada wali Majedub. Kalau kamu sembarangan ke wali Majedub, menyakiti dirinya, menyakiti hatinya, hati-hati kualat. Bisa kena bala. Wali Majedub bersama wali apa, pokoknya semua wali yang kalian anggap wali di Indonesia, utus ke Palestina, suruh baris di barisan paling depan. Ya, agar apa? Agar orang-orang Yahudi itu kena kualat semuanya. Jangan cuma bacot ya. Bacot cerita digedein, bisa begini, bisa begitu. Bangkit dari kubur ikut bantu perang. Tuh di Palestina perang. Utus ke sana wali-walinya. Kepada perkara khurafat kalian percaya. Kepada perkara gaib, akidah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalian mentakwil menggunakan akal. Coba kita langsung ke video. Simak seperti apa penjelasan pendapat dari Ustadz Abdul Somad yang dia kutip dari seorang ulama. Dan ingat, di sini ada orang yang mengatakan bahwa perkataan ini adalah suatu hadis sahih, perkataan Rasul ya. Katanya ini adalah perkataan Rasul, tetapi faktanya ini bukan. Langsung ke video. Kenapa orang ketika mengucap lafaz Allah menunjuk ke atas? Bukankah Allah tidak bertempat? Dulu orang menunjuk berhala. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Setelah masuk Islam, ya Allah. Ya Allah. Kalau Allah di atas dengan tunjuk berarti Allah di depan lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, artinya ini dianggap menunjuk Allah. Begitu, Ustaz.
Siapa ini yang mengatakan menunjuk Allah? Kalau kita menunjuk ini ke Ka'bah, artinya Ka'bah itu Allah. Yang mengartikan ini menunjuk Allah apa? Ketika tasyahud. Ya, ada hadisnya nggak kalau ini menunjuk Allah? Kalau ada yang mengatakan gini-gini, emang Allah ditunjuk dengan cara begini? Kan ada kan orang tasyahud yang sampai begini-begini. Artinya Allah gerak-gerak gitu. Gini-gini Allah lompat-lompat. Ini kalau mau pakai akal begini. Ada yang begini-begini. Allah muter-muter. Mau pakai akal. Kepada wali-wali majedub itu kan nggak masuk akal, nggak pakai akal kali ya. Lucu ya, lucu. Kalau ada orang mengatakan ketika dia katakan Allah di atas, berarti Allah di depan waktu dia tasyahud. Mestinya tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Inilah. Oh, berarti Allah di Ka'bah. Allah di Ka'bah kalau begitu menurut pemahaman dia dan kawan-kawannya. Iya, pakai akal, pakai akal. Pakai. Udah lama dah tapi tak pakai. Iya, pakai. Ya, kalau memahami tauhid akidah Allah itu pakai akal. Kalau akalnya nggak dipakai, pakai dengkul. Tunjuk Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Tunjuk Allah. Di mana Allah? Di Ka'bah. Emang Ka'bah itu Allah? Ingat di sini teman-teman. Saya tidak bicara sendirian, ya. Karena saya juga memiliki asatid yang di mana setiap materi saya konsultasikan kepada beliau dulu agar saya tidak salah ngomong, tidak salah mengartikan. Kalau ini lanjut dulu. Pakai. Oh. Buka kitab Aqidah Tahawiyah. Allahu munazzahun 'anil jihati sit. Saya juga dikasih tahu tentang kitab ini dan nanti kita akan bedah, ya. Nanti kita akan bedah. Allah suci dari 6 arah. Oke. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sampai dia bisa ditunjuk maka batal 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat satu lagi, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, Allah suci dari 6 arah. Artinya tidak dapat ditunjuk. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, kiri, atas, bawah. Allah di mana? Ada di tengah-tengah. Ada di diri kita Allah. Harus gini atau gimana? Nggak bisa ditunjuk Allah. Sedangkan ada hadis yang dimana ketika ada seorang sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada budaknya sahabat itu, di mana Allah? Lalu budak itu menjawab, di atas langit katanya. Itu budak loh, yang belum diajarkan tauhid sama Nabi. Nabi cuma bertanya, dilanjut sama Nabi. Lalu aku ini siapa? Budak menjawab, engkau adalah utusan Allah. Begitu katanya. Apa kata Rasul? Langsung Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, bebaskan dia dari perbudakan. Sesungguhnya dia adalah seorang mukmin. Begitu katanya. Hanya dengan 2 jawaban itu, dia menjadi seorang mukmin dan dibebaskan dari perbudakan. Lalu bagaimana dengan kita? Yang berkelit dengan akal, seolah-olah Allah itu berada di mana-mana. Kan mengherankan sekali. Tidak bisa ditunjuk dari beberapa arah. Artinya Allah tidak ada begitu. Dan ini sudah dibantah oleh Ustadz Firanda juga. Nanti akan saya tampilkan di akhir video. Dan di sini saya akan bantah pernyataan ini dengan data yang sangat akurat dari asatid saya yang seharusnya menjadi bahan renungan untuk Ustadz Abdul Somad ini. Yang dimana kemarin mengolok-olok dengan Kiai Idrus Ramli. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama teman-teman, di sini jelas ya kalau uwah itu kurang tepat dalam menukil suatu fatwa. Ini bukan hadis. Kalau ada yang mengatakan ini hadis, keliru total. Karena di samping kurang tepatnya Ustadz Abdul Somad menukil fatwa ini juga menjadi kekeliruan yang sangat fatal teman-teman. Karena maksud yang ingin disampaikan oleh UAS adalah memperselisihi ayat-ayat Al-Quran mengenai istiwanya Allah. Menggunakan ungkapan dari seorang manusia untuk memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimana banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan Allah di atas ars. Dan ayat-ayat Al-Quran berjumlah ratusan kalau Allah itu maha tinggi dan ada di atas. Hanya dengan perkataan salah satu orang manusia ingin menepis firman-firman Allah itu. Ini kekeliruannya yang fatal. Karena jangankan ungkapan dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, kita tidak boleh memenggal-menggalnya. Ungkapan tersebut dipenggal oleh Ustadz Abdul Somad, yang dimana ada kelanjutan dari ungkapan tersebut. Allah itu tidak dilingkupi oleh arah yang 6. Sebagaimana makhluk. Ada lanjutannya. Yang dimana yang berbunyi Al-Ars itu ada. Al-Kursi itu benar adanya. Namun Allah tidak butuh terhadap apa yang ada di bawahnya. Arsnya Allah itu ada. Kursinya Allah itu ada. Tapi Allah tidak butuh terhadap itu. Karena Allah penciptanya. Allah meliputi segala sesuatu dan ada di atasnya. Siapa yang bicara ini? Ya, ini buku yang sama ini. Tetapi apa? Ustadz Abdul Somad hanya membaca penggalannya saja. Lalu dilanjutkan setelahnya, sungguh dia telah menjadikan makhluknya tidak mampu meliputinya, yaitu hakikatnya. Dan di sini pun juga diberikan tanggapan oleh Syekh bin Baz rahimahullah terhadap ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, yang dimana Syekh bin Baz memberikan komentar, beliau itu tidak menafikan dengan keberadaan Allah di atas. Tidak, gak seperti itu teman-teman. Beliau tidak menafikan ketinggian Allah.
serta istiwanya Allah. Karena ketinggian Allah itu tidak tercakup kepada arah yang 6, kata Syekh bin Bas. Bahkan Allah itu di atas alam, di atas semesta, di atas segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan Allah juga meliputinya. Allah telah menanamkan fitrah kepada hamba-hambanya di atas keimanan dan di atas ketinggiannya. Jadi di sini jelas bahwa Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini tidak mengatakan kalau Allah itu tidak di atas. Karena Allah memang meliputinya. Dan Allah ada di atas segalanya. Di atas alam. Di atas alam semesta. Kecil. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Rasulullah melihat alam semesta ini hanya seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Sangat luar biasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 masa, setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Sebelum adanya arsy, di manakah Allah? Allah ada di ama. Ama ini adalah sesuatu kondisi yang dimana tidak ada sesuatu pun yang meliputinya. Hanya ada Allah. Kemudian Allah menciptakan arsy yang di bawahnya ada air, lautan. Masya Allah. Ini hadis sahih. Dan di sini ternyata ada orang yang benci kepada Harry Pras, menganggap dan mentolol-tololkan saya, membodoh-bodohi saya, mensetan-setankan saya. Apa kata beliau? Mengatakan bahwa ungkapan dari Abu Ja'far At-Tahawi ini sebagai hadis sahih, katanya, dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kedustaan atas Nabi Muhammad SAW. Dan pelaku pendusta atas Nabi Muhammad telah mempersiapkan kursinya di neraka. Itu masih berdusta terhadap Nabi Muhammad. Belum lagi umpatannya kepada saya. Na'udzubillah min dzalik. Kebenciannya sangat luar biasa, tetapi dengan kebencian itu dia tidak menggunakan ilmu, malah dia menggunakan hawa nafsunya untuk menyerang saya. Coba kita langsung simak seperti apa videonya. Ya, summastawa 'alal arsy. Bukan katanya lagi, tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita. Setelah Allah menciptakan bumi dan langit beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas. Astagfirullahaladzim, Harry Pras. Allah semayam di arsy. Itu Allah yang ngomong. Ini ayat suci Al-Quran. Hai goblok. Tuh. Tolol. Ini Rasul sendiri yang ngomong juga, Rasul. didengerin. Tuh, Rasul katanya yang ngomong ya. Ingat, barang siapa yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Saya membawa dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan orang ini membodoh-bodohi saya, mentolol-tololkan saya. Lalu dia mengatakan, ada hadis katanya. Coba kita simak seperti apa hadisnya. Kupingin ini. Innallaha munazzahun an jihati sittin. Sesungguhnya Allah itu suci daripada 6 arah. Atas, bawah, samping, depan, belakang. Allah tidak bertempat sebagaimana ente, Harry Pras, goblok. Tuh. Mengatakan Allah semayam di langit. Makanya ulama azwaji Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil bahwasanya Allah itu bukan semayam, bukan bertempat, tapi Allah menguasai langit, menguasai arsy. Itu artinya goblok. Iya, Allah kan menguasai. Kita ini kuasa Allah. Segala yang terjadi di bumi ini adalah kuasa Allah. Lahirnya kita ke dunia ini kuasa Allah. Bukan kuasa ente, bukan kuasa saya. Semua ini atas kuasa Allah. Kalau kita mengartikan laisa kamitslihi syai'un, bukan berarti kita menolak sifat-sifat Allah, menolak sifat istiwanya Allah. Bukan seperti itu, Bapak. Apalagi Bapak tadi menyebutkan kalau ini adalah kata Rasul. Barangkali saya salah dengar, coba kita dengarkan sekali lagi. Hai goblok. Tolol. Ini Rasul sendiri yang ngomong juga nih, dengerin kuping ente ini. Innallaha munazzahun an jihati sittin. Sesungguhnya Allah itu. Dah, ya. Ini katanya Rasul yang ngomong, sahih katanya. Na'udzubillah min dzalik. Berdusta atas nama Nabi tidak sama seperti berdusta atas nama siapa-siapa. Berbeda, ya. Sampai diancam keras oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Bahkan ada satu kisah, teman-teman, ketika Abu Hurairah bersitegang dengan Umar bin Khattab. Kenapa Abu Hurairah lebih banyak hafalannya daripada Umar? Sampai-sampai Umar menghunuskan pedangnya kepada Abu Hurairah. Apakah engkau berdusta kepada Nabi Muhammad? Apakah engkau melakukan kedustaan? Lalu apa jawaban dari Abu Hurairah? Beliau menjawab, sesungguhnya siapapun yang berdusta atas Nabi Muhammad, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Ya, dengan jawaban seperti itu saja, Umar langsung mengembalikan lagi pedangnya. Terus ente siapa? Seenak jidat ngomong. Ini juga Rasul yang ngomong. Rasul mana? Jadi segeralah bertobat. Ya, istighfar. Anda benci kepada saya, Anda mau memfitnah saya, mau menjelek-jelekkan saya, mau ngapain saja Anda terhadap saya, bebas.
ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi kalau Anda sudah berdusta atas Nabi Muhammad, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni kita semua atas kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita menjadi muslim yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, bukan mencari pembenaran, dan menolak dalil-dalil sahih, nas-nas yang sahih, bahkan itu nas dari Al-Quran dengan akal kita. Mentakwil itu kan menggunakan akal. Mentakwil sesuatu itu kan menggunakan akal. Jadi jangan menuhankan akal. Begitu dari saya. Oke teman-teman, sebagai penutup ada satu video yang harus kalian simak. Yang dimana kalau orang menyatakan Allah tidak bisa ditunjuk, tidak depan, belakang, bawah, atas, kiri, kanan, artinya Allah tidak ada. Ya, artinya Allah tidak ada kalau begitu. Pikir baik-baik. Dengarkan nih seperti apa penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Allah suci dari 6 arah. 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya dengan tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpul kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini.